Shalom keluarga IBC, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nas Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4 dengan tema Paskah adalah kemenangan Allah bagi umatnya yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus Salimanwaksa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita untuk beribadah, karena worship team sudah bersiap untuk melayani kita dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk kemenangan Dia. Dia telah bangkit untuk hidup kita. Kita satukan suara kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah bersamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang mau mati dan menebus dosa-dosa. Kita terus memanjatkan pujian ini dengan tak lelah dan tak kenal capek. Kita ingin terus memuji Tuhan. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Allah maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, 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 Nyatakanlah kekuatanmu yang benar, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah datang di tempat kudus-Nya. Allah bangkit
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorangan. Allah bangkit bernyanyikan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Oh, oh, oh. 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 Yeay, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini ada kalanya kita merasa penuh dosa, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak kelemahan dalam hidup kita. Kita merasa hancur. Dalam penderitaan, kita merasa tidak sanggup. Tapi di Paskah ini kita mau ingat kasih Tuhan buat kita, bahwa dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib, dan Dia telah bangkit. Dia hidup dalam hati kita. Dan saat ini kita mau menyembahnya. Kita mau ingat kasih-Nya, kasih-Nya yang menerima diri kita apa adanya dan mengubahkan diri kita menjadi benar. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Mau
Kau setia.
besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibku dan menyatakan keselamatan dan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup Benar Tuhan, salibmu mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur. Dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan setiap kemenangan demi kemenangan boleh kami alami karena Engkau telah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Juga semangat pagi, karena pagi ini adalah pagi istimewa, minggu istimewa, minggu Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Kristus Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah Paskah pada pagi hari ini saya berikan tema, yaitu Paskah merupakan kemenangan Allah bagi umatnya. Paskah merupakan kemenangan Allah bagi umatnya, atau kebangkitan Kristus merupakan kemenangan Allah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita akan perhatikan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang keempat. Dan saya akan membacakannya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau memperingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, inilah yang saya sebutkan bahwa Paskah itu atau kebangkitan Kristus itu kemenangan bagi Allah dan bagi kemenangan bagi Allah
kemenangan Allah bagi umatnya. Kebangkitan Kristus itu kemenangan Allah bagi umatnya. Mengapa saudara itu kemenangan Allah? Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat 3 dan 4 yang mengatakannya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini kemenangan Allah. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya sebelumnya Tuhan Yesus telah mengatakan hal itu. Seperti yang ditulis baik di dalam kitab Injil Matius pasal 21 sampai 23, Markus pasal 8 ayat 31 34 dan juga Lukas pasal 16 ayat 22 menulis hal yang sama. Saya akan bacakan yang Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Saudara perhatikan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi tentang kebangkitan Kristus Yesus itu sudah dikatakan lebih dahulu. Tentang penderitaan Yesus Kristus itu sudah diberitakan lebih dahulu. Lalu pada waktu itu Petrus dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi Yesus berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus memikirkan perkara yang dipikirkan Allah, bahwa memang dia harus mati dan kemudian harus bangkit. Bahkan dalam Injil Yohanes dia katakan sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yang nanti akan dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 53 bahwa Yesus itu akan seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Orang mengira itu kena tulah. Orang mengira karena kejahatan mereka, padahal itu karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Jadi baik itu penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Bahkan kitab Hosea juga sudah menubuatkan di dalam ayat yang pasal Hosea pasal 6 ayat 2, ia mengatakan ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Di terjemahan lain, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan dia akan hidup dalam kemurahannya. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi tentang penyaliban Kristus, tentang kebangkitan Kristus itu sudah tertulis dalam Alkitab yang ditulis oleh para nabi dan kemudian juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus.
sendiri, saudara. Sehingga di sini yang perlu ditekankan bagi saya dan saudara, bahwa isi kitab suci itu iya dan amin. Bagi orang yang percaya akan mengalaminya, akan melihatnya, melihat dan mengalami. Tapi kalau orang-orang yang tidak percaya hanya melihat saja, hanya melihat keadaan dunia ini sesuai dengan firman Allah, tapi memang mereka tidak mengerti kalau itu sesuai dengan firman Allah. Seperti COVID ini, kalau kita belajar kitab Wahyu, ya sudah, memang Alkitab sudah mengatakannya. Bahkan terjadi kesusahan yang besar di muka bumi ini. Akan terjadi bencana-bencana yang menyeret dunia ini. Bahkan nanti ada yang membuat menyeret dunia ini, sepertiga dunia akan mati. Sepertiga kapal di laut akan tenggelam. Itu semua dikatakan dalam kitab Wahyu. Kalau nanti kita akan pelajari. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi firman Tuhan itu pasti digenapi. Iya dan amin, saudara. Inilah kemenangan Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah bohong. Firman Allah itu tidak pernah bohong. Firman Allah itu tidak pernah menipu. Firman Allah itu ya dan amin. Kemudian itu kemenangan bagi umatnya, saudara. Kemenangan Allah bagi umatnya. Mari kita akan perhatikan, saudara. Ayat yang ketiga saja. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Inilah kemenangan, saudara. Karena dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sesuai kitab suci seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, saudara. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya, saudara, yang dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuatan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina. Perhatikan, saudara, dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan. Luar biasa, saudara, dihina, dicerca. Lalu ayat 4 yang lebih menjelaskan dikatakan, tetapi kehidupan Daud yang tidak, kehidupan Yesus yang tidak diperhitungkan, yang dihina seperti domba di bawah pembantaian itu dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Dipikir kena tulah dipukul dan ditindas Allah, padahal sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dosa kita yang ditanggungnya. Lalu ayat yang ke-5 dikatakan lebih dahsyat lagi, dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow, luar biasa, saudara. Menjadi sembuh. Pemberontakan kita, ganjaran yang membuat saya dan saudara diselamatkan, ditanggungkan. Harusnya kita tidak selamat, menjadi selamat. Itulah kemenangan. Dosa kita diampuni. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan lagi, sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba
masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Walaupun kita tersesat, jahat, dosa, tapi semua itu sudah ditimpakan dalam kehidupan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-10 saudara, dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya keturunannya umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Umurnya akan lanjut. Jadi apa saudara? Tuhan mengendaki meremukkan dia dengan kesakitan. Itulah sebabnya saudara, itu kemenangan Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dosa kita diampuni, dan juga itu juga kemenangan Allah, karena Kristus dikuburkan dan bangkit kembali. Itu sesuai dengan kitab suci, supaya umatnya hidup di hadiratnya. Mari kita perhatikan ayat yang keempat saudara. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga itu sesuai dengan kitab suci saudara. Jadi kebangkitan Kristus itu sesuai dengan kitab suci. Mengapa saudara? Itu adalah kemenangan Allah bagi umatnya. Menurut kitab Hosea saudara, pasal 6 ayat 2 dikatakan begini saudara, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dalam 2 atau 3 hari ini ia akan menyembuhkan kita dan kita akan hidup di dalam perlindungannya. Artinya kita akan hidup untuk mendapat perlindungan Allah dari segala mara bahaya yang menimpa dunia ini. Kemudian dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dalam waktu 2 hari lagi atau paling lama 3 hari ia akan membangkitkan kita untuk hidup di dalam kemurahannya. Karena Kristus juga akan membangkitkan kita supaya kita hidup di hadapannya, yaitu bangkit dari kematian rohani, dan kemudian rohani yang menjadi hidup dan memiliki hubungan dengan Allah, hubungan yang intim yang kita kenal mulai dari hidup baru, lahir baru, supaya kita hidup di hadirat Tuhan, supaya kita hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita hidup di dalam perlindungan Allah, bahkan supaya kita hidup di dalam kemurahannya luar biasa. Jadi Kristus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Karena apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Yesus digenapi, yang berarti saya dan saudara sungguh-sungguh harus percaya kepada firman Tuhan yang telah tertulis, yang kita kenal dengan Alkitab itu. Kita harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu pasti digenapi dalam kehidupan saya dan saudara, dan juga digenapi di tengah-tengah dunia ini. Walaupun orang dunia tidak tahu bahwa itu penggenapan firman Allah, seperti COVID dan nanti selanjutnya, seperti juga pada waktu itu Yerusalem runtuh, itu juga karena sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus bahwa tidak akan ada batu di bait Allah itu yang akan tersusun, artinya hancur. Dan itu betul, tahun 70 hancur. Dunia tidak tahu bahwa itu sudah dikatakan oleh Yesus, tapi orang-orang percaya pada waktu itu sangat percaya. Apalagi pada waktu itu masih segar ingatan akan perkataan Tuhan Yesus oleh murid-muridnya dan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sebab jaraknya mungkin sekitar 35 atau 30-an tahun setelah Yesus disalibkan. Dan mungkin rasul-rasul masih hidup. Luar biasa saudara. Kemudian yang kedua, bahwa Paskah itu kemenangan bagi Allah, tapi juga kemenangan bagi umatnya. Karena orang yang percaya itu betul-betul Kristus mati karena dosa-dosa. Dan orang yang percaya dosanya diampuni. Dan kemudian Kristus bangkit dari antara orang mati. Supaya saya dan saudara bisa hidup dekat dengan Allah. Hidup di depan hadiratnya. Hidup memiliki persekutuan dengan Allah. Dan kemudian mendapat perlindungan Allah. Dan kemudian mendapat kemurahan. Kasih karunia Allah. Kita mendapat kemurahan Allah. Dalam sejak kita ada di dalam dunia sampai nanti kita ke surga, itu karena kemurahan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Setelah kita mendengar firman Tuhan bahwa Paskah itu kemenangan Allah bagi umatnya. Kemenangan Allah karena semua yang dikatakan firman Allah itu benar. Bagi umatnya karena melalui kematian Kristus, umatnya orang yang percaya ditebus dosa. Orang yang percaya hidup di hadiratnya. Orang percaya hidup bersama dengan Dia. Hidup dalam perlindungannya dan kemurahannya. Sekarang kita akan masuk di acara upacara agung gereja, perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan sudah diadakan sejak Musa keluar dari Mesir bersama umatnya. Dan itu terus dirayakan sampai hari ini. Hanya kalau dulu dirayakannya dengan panggang domba yang tidak ada raginya, tidak ada bumbunya, dipanggang saja dan dimakan dengan roti tanpa ragi dan sayur pahit dengan minuman anggur. Dan dalam upacara itu setiap tahun diadakan, tiap-tiap keluarga mengadakan, maka harus disesuaikan. Dombanya disesuaikan berapa yang ikut supaya dagingnya itu habis. Rotinya disesuaikan, anggurnya juga disesuaikan. Dan setiap acara itu, ketika akan mulai makan, maka si pemimpin upacara itu mengangkat roti. Karena memang orang Israel makanannya roti sebenarnya. Kalau orang Indonesia mengangkat nasi sebenarnya. Tapi itu roti. Tua-tua itu mengatakan, inilah roti penindasan yang dimakan oleh nenek moyangmu di Mesir. Lalu sambil makan roti dan minum anggur, juga sayur yang pahit. Kemudian terakhir, kalau sudah terakhir, maka tua-tua bukan hanya langsung meminum saja yang mungkin itu, tapi mengangkat anggur dulu ke atas, tanda acara sudah selesai. Lalu tua-tua minum anggur dan semua minum. Tapi pada waktu Yesus mengadakan acara itu berbeda. Dia mengambil roti. Ketika mengambil roti, dia berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang telah dihancurkan karena dosa. Ambillah, makanlah. Wow, terkejut, apa artinya ini? Mungkin saya dan saudara kalau ikut juga akan bertanya, apa artinya ini? Mengapa tidak dikatakan roti penindasan yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir? Tapi dikatakan roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Demikian juga ketika Yesus mengakhiri acara itu, mengangkat
tua mengangkat langsung minum lalu diikuti yang lain. Tapi Yesus ngomong dulu, inilah darahku yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wow, saudara, membuat ini terkejut, berbeda dengan tua-tua menyelenggarakan. Itu sebabnya mari kita akan makan roti perjamuan Tuhan ini. Anggur perjamuan Tuhan ini. Memang ini bukan tubuh Yesus yang menjadi roti, bukan darah Yesus yang menjadi anggur, tapi untuk memperingati akan kematian Kristus Yesus yang sangat bermanfaat, berguna bagi saya dan saudara. Mari kita akan mengambil roti yang sudah kita sediakan masing-masing di rumah kita masing-masing. Kita angkat dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah dengan kami mengadakan acara upacara gereja dan memakan roti ini, kami ingat betapa hebat dasar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu semua karena dosa-dosa kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita. Mari kita angkat. Mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas bukit Golgota untuk dosa, untuk dapat mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih, Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah mengampuni dosa kami, sehingga kalau kami mati, kami bersama Kristus ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah Paskah dan acara upacara agung gereja perjamuan Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih atas semua rangkaian acara. Engkau telah mengurapi kami, menguasai kami. Dan sebentar kami akan mengakhirinya. Acara Paskah dan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan ini. Kami berdoa, Tuhan kita harus senantiasa terus menjaga, memelihara anak-anak-Mu, menjaga dari bahaya COVID ini, memelihara kehidupannya secara jasmani, tapi juga memelihara hidupnya secara rohani, sehingga imannya tetap menyala, tetap melakukan firman Tuhan dengan tekun. Dalam hal berdoa, dalam hal mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah online, dan juga mengembalikan persembahan, perpuluhan, bahkan juga bersaksi kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang susah, buka jalan keluar setiap mereka yang memiliki masalah. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita dan memberkati kita senantiasa. Halo keluarga IBC,
Semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan memberikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Update minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay happy. Naskah keluarga IBC